Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahram Farisi. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari Adleng Manufacturing Company untuk mata kuliah analisis laporan keuangan syariah. Jadi langsung saja, sebelumnya saya minta maaf karena dari laporan tabel dari laporan keuangannya itu tidak bisa saya tampilkan. Jadi akan saya presentasikan di sini. Jadi langsung saja, yang pertama itu rasio likuiditas. Bagian A, rasio lancar atau current ratio. Bagi Adleng Manufacturing Company, rasio akhir tahun 20x2 adalah 2,72, yang dimana 2,72 ini diambil dari aktiva lancar sebesar 2.241.000 bagi kewajiban jangka pendek yang dimana 823.000. Jadi hasilnya 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar, Adleng di atas rasio median. Untuk industrinya sebesar 2,1. The Risk Management Association Statement Studies bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutan dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Selanjutnya B, rasio cepat atau acid test quick ratio, yang dimana hasilnya 1,11. 1,11 ini diambil dari aktiva lancar persediaan dibagi kewajiban jangka pendek, yang dimana aktiva lancar dikurang persediaan, yang dimana aktiva lancar 2.241.000 US dollar dikurang 1.329 US dollar yang dibagi 823 US dollar menghasilkan 1,11. Rasio cepat Adleng agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1, yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diimplementasikan bahwa setiap $1 hutan dijamin oleh 1,1 rupiah aktiva lancar di luar persediaan. Baik, selanjutnya yaitu rasio leverage atau utang keuangan, yang dimana rasio utang terhadap ekuitas debt to equity ratio, yang dimana hasilnya 0,81. 0,81 ini diambil dari total hutang dibagi ekuitas pemegang saham, yang dimana total hutang 1.454 US dollar dibagi 1.796 US dollar menghasilkan 0,81. Rasio di atas memberitahu bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 US dollar yang diberikan oleh pemegang saham median industrinya, yaitu 0,80. Jadi Adleng sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Selanjutnya B, rasio utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio, yang dimana hasilnya 0,45, yang dimana 0,45 diambil dari total utang sebesar 1.454.000 dibagi total aktiva, yang dimana hasilnya 3.250. Jadi hasilnya 0,4. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan ulang. Rasio di atas diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yang ketiga, rasio cakupan atau coverage ratio, yang dimana hasilnya 4,71, yang diambil dari laba sebelum bunga dan pajak
yaitu sebesar 400.000 US dollar dibagi beban bunga yaitu sebesar 85.000, hasilnya 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan dengan median industrinya 4,0. Kemampuan Adline untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional dalam kurung EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas, yang dimana rasio perputaran piutang atau receivable turnover RT yang hasilnya 5,89, yang dimana 5,89 diambil dari penjualan kredit tahun bersih sebesar 3.992.000 dibagi piutang sebesar 678.000 yang hasilnya 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Adline, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 20 kali 2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Adline cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Selanjutnya itu rasio perputaran piutang dalam hari, yang dimana hasilnya 62 hari, yang dimana hari dalam setahun 365 dibagi perputaran piutang 5,89 menghasilkan 62 hari. Bagi Adline yang berputaran piutangnya 5,989, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industri adalah 8,1, rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 dibagi 8,1 jadi 45 hari. Rasio perputaran persediaan, yang dimana hasilnya 2,02, yang dimana diambil dari harga pokok penjualan 2.680.000 dibagi persediaan 1.329.000. Perputaran persediaan Adline sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Adline menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Selanjutnya rasio perputaran persediaan dalam hari, yang dimana hasilnya 181 hari, yang dimana jumlah hari dalam setahun 365 dibagi perputaran persediaan 2,02. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam suatu hari, hasilnya 365 dibagi 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Adline rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu rasio perputaran total aktiva, yang dimana hasilnya 1,23, yang diambil dari penjualan bersih 3,3.992.000 dibagi total aktiva yang sebesar 3.250.000. Adline menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualannya. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, yaitu yang pertama A, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. 1. Rasio margin laba kotor penjualan yang dimana hasilnya 32,9%, yang dimana diambil dari penjualan bersih harga pokok penjualan sebesar 1.312 US dollar dibagi penjualan bersih 3.992
US dollar. Margin laba kuartal dalam sejarah signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang dari efektif dalam memproduksi dan menjual produk di atas biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya 2, margin laba bersih yang hasilnya 5,04% diambil dari laba bersih setelah pajak 201.000 US dollar dibagi penjualan bersih 3.992 US dollar. Bagi lain 5 sen dari setiap 1 dolar penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih lain di atas median margin laba bersih industrinya 4,7% yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Selanjutnya B, profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Tingkat pengembalian atas investasi return on investment RO yang hasilnya 6,18% diambil dari laba bersih setelah pajak sebesar 201.000 dibagi total aktiva sebesar 3.250.000 US dollar. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per 1 dolar penjualan, tetapi pengambilan atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengkonfirmasi bahwa Alden menggunakan lebih banyak aktiva yang menghasilkan 1 dolar penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Selanjutnya, yang kedua atau yang terakhir, tingkat pengambilan di atas ekuitas yang hasilnya 11,19% diambil dari laba bersih setelah pajak sebesar 201.000 US dollar dibagi ekuitas pemegang saham sebesar 1.796.000 US dollar. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE headline berada di bawah median pengambilan untuk industrinya 14,04%. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.